Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, dan termasuk juga bulan penyembuh luka. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan akhlak mulia yang lisannya lembut, hatinya penuh kasih dan tidak pernah menyakiti orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan Ramadan ini kita akan merenungkan tema yang sangat penting, yaitu tentang bullying. Secara spesifik kita akan bicara tentang menyembuhkan luka akibat bullying. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bullying itu merupakan salah satu bentuk kekerasan yang mana tidak hanya dari aspek bullying fisik, tetapi juga dari aspek bullying psikologis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bullying itu sendiri memberikan dampak yang luar biasa terhadap korban, tidak hanya dari aspek fisik yang nampak, yang bisa kita amati secara langsung, tetapi yang paling dalam itu adalah aspek psikologis. Luka yang tidak terlihat akibat bullying itu merupakan luka yang sangat dalam. Kalau istilahnya anak-anak sekarang adalah luka tak berdarah. Luka tak berdarah itu adalah luka yang tidak serta-merta kemudian kita bisa menyembuhkan dengan obat yang secara kasat mata bisa kita selesaikan dengan obat itu. Tetapi ada persoalan-persoalan mendalam yang perlu kita selesaikan ketika korban mengalami luka batin, luka psikologis yang mendalam. Rasulullah bersabda bahwa seorang muslim itu adalah saudara dari muslim yang lainnya. Ketika kita mau melakukan perbuatan bullying atau dalam bentuk kekerasan, baik itu fisik maupun psikologis, maka kita harus yakinkan bahwa apa yang kita lakukan itu sama dengan kita menyakiti. Ketika kita menyakiti orang lain, kita sama juga kita menyakiti diri kita sendiri. Ketika kita melukai tubuh orang lain, maka sama juga kita melukai diri sendiri. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, bullying sendiri itu tidak berdiri sendiri, hanya korban dan juga pelaku. Yang selama ini kita ketahui bahwa ketika ada persoalan bullying, maka yang kita menjadikan sasaran itu adalah pelakunya. Yang kita persalahkan adalah pelakunya. Tetapi dalam konteks ini tidak hanya pelaku yang perlu kita selesaikan, tetapi juga korban. Selain daripada itu, selain korban, kita juga perlu perhatikan di luar dari pelaku dan juga korban itu ada yang namanya bystander. Nah, bystander itu adalah orang yang mendukung. Apakah dia mendukung secara pasif atau dia mendukung secara aktif? Apa maknanya mendukung secara aktif? Itu adalah orang yang ikut bersorak-sorak, orang yang mengisyaratkan bahwa bullying itu ya sudah begitu saja dia lakukan. Tetapi orang yang mendukung secara pasif adalah orang yang abai, orang yang tidak peduli bahwa kejadian bullying itu menjadi persoalan yang perlu kita atasi, perlu kita selesaikan. Nah, berangkat dari situ, apa yang harus kita lakukan ketika kita memang sudah terjadi pelaku bullying itu, sudah terjadi persoalan-persoalan bullying itu, bahkan dia sudah menjadi korban bullying, maka ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwa bullying itu memberikan dampak yang luar biasa. Itu harus kita tanamkan.
Dampak yang luar biasa dalam konteks psikologis adalah tekanan mental, kemudian bahkan sampai mengarah kepada gangguan psikologis. Kalau kita bicara gangguan psikologis, maka dampaknya bisa luar biasa, termasuk bisa mengarah ke bunuh diri. Banyak kasus-kasus yang kita temui yang misalnya mahasiswa lompat dari jembatan dan sebagainya, itu tidak sedikit mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan itu yang diawali dengan persoalan-persoalan bullying, yang diawali dengan bahwa dia menjadi korban bullying. Nah, kita harus ketahui bahwa dampak yang besar itu yang memberikan garis bawah, yang memberikan dampak besar itu yang harus kita tanamkan, bahwa orang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam seperti bunuh diri tadi itu, jika kita awali dengan bahwa kita menjadi pelaku bullying yang kemudian dia melakukan itu, maka dosa besar itu kita akan mendapatkan bagiannya. Yang berdosa tidak hanya yang bunuh diri, tetapi juga kita sebagai pelaku bullying yang menjadi cikal bakal, yang mengawali tekanan mental yang dialami oleh korban bunuh diri tadi itu merupakan bagian dosa juga yang kita dapatkan dari perilaku itu. Yang kedua adalah kita harus menanamkan sifat cinta kasih. Sifat cinta kasih itu harus kita tanamkan kepada semua umat manusia tanpa terkecuali. Yang ketiga adalah bahwa biasanya bullying itu memang diawali karena keperbedaan dari individu. Perbedaannya apakah karena dipandang bahwa individu ini lemah, yang kedua adalah bisa dipandang bahwa individu ini memiliki kekurangan yang perlu diejekkan, dan seterusnya. Oleh karena itu kita harus tanamkan bahwa adanya individual differences. Dengan adanya individual differences, maka kita meyakini bahwa sebuah keperbedaan itu adalah keniscayaan. Kalau kita menanamkan betul-betul bahwa keperbedaan itu adalah keniscayaan, maka ketika kita menemukan bahwa individu dengan bentuk yang beragam, dengan sifat yang beragam, maka kita akan penuh dengan penerimaan. Yang keempat adalah penuh dengan maaf dan keikhlasan. Pemaafan dan keikhlasan itu menjadi kunci bahwa apa yang terjadi, fenomena yang kita hadapi itu merupakan kejadian yang bukan terjadi begitu saja, tetapi semuanya itu atas izin Allah. Kalau kita meyakini bahwa semuanya atas izin Allah, maka kita akan meyakini bahwa itu adalah bagian yang harus saya terima, maka akan saya terima dengan ikhlas dan lapang dada. Yang kelima adalah kita harus yang keempat tadi pemaaf gitu ya. Yang kelima adalah kita yakini bahwa bullying harus diberantas. Makanya sosialisasi terkait bullying itu harus dilakukan secara masif, tidak hanya dilakukan oleh disasar kepada pelaku maupun kepada korban, tapi juga kita sosialisasikan ke masyarakat luas bahwa bullying itu memberikan dampak yang luar biasa. Oleh karena itu harus kita berangkat secara kita berantas secara bersama-sama dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Mungkin itu untuk yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain, khususnya orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai yang ada di sekitar kita. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.